Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama Jero Balian Hilar. Tiada masalah tanpa solusi, tiada penyakit tanpa obat. Apa kabar saudara, saudariku terkasih? Semoga kita semua diberkati. Tema pagi ini, di pagi yang cerah ini, adalah saya ingin sedikit berbagi, mengedukasi, yang sifatnya penyadaran dan juga untuk membuka tabir para umat yang terbelenggu dalam kehidupannya, mungkin saat ini sedang terbelenggu dari A sampai Z, ya. Kapan manusia akan mendapatkan kebahagiaannya? Ayo, ada yang bisa jawab? Kapan manusia akan mendapatkan kebahagiaannya? Kapan manusia akan menikmati kedamaian dalam hidupnya? Mungkin ada yang bisa komen. Istilahnya, saya ingin mengajak semua Dasami untuk berinteraksi, ya. Mungkin ada yang tahu kapan manusia akan bahagia. Jadi begini, saya bercerita aja dulu sedikit, ya. Agus Adinata, salam rahayu Pak Jero. Om Swastiastu, salam rahayu Muali. Saya akan bercerita sedikit. Jadi sekian lamanya saya menangani klien-klien saya, baik itu orang Eropa, ya, dan juga orang Asia atau orang Indonesia dan orang Bali. Dari kalangan, gimana ngomongnya ya, biar tidak ada yang tersinggung, dari kalangan kelas bawah gitu ya, menengah dan kelas atas. Dari semua klien atau pasien yang datang dari berbagai tempat, baik dalam negeri ataupun luar negeri, dan juga dari yang klaster kelas bawah, menengah, dan kelas atas, ya. Istilahnya tidak ada perbedaan. Di kelas bawah saya lihat mereka bahagia, di kelas menengah juga ada yang bahagia, di kelas atas juga ada yang bahagia, di kelas bawah juga banyak yang tidak bahagia.
Di kelas menengah juga banyak yang tidak bahagia. Swastiastu. Di kelas atas atau orang-orang yang berharta juga banyak yang di dalam. Swastiastu Bapak. Uno, jangan. Tengah di negara Pak. Uno, Cici. Lejek, nah. Jam kuda uli beleleng. Jam Jam 5:30. Mana adanya? Tuh. Cari si rumah teman sekarang. Mana kan? Anaknya yang mana yuk? Kayak kemarin bertiga ngantar. Dah. Nah, Genyal lagi ngubadin tuh Pak. Genyal nama bagus ya Pak. Jadi ternyata harta tidak menjamin kebahagiaan. Ya, kan saya sudah bilang tadi ada pasien yang ya dari keluarga yang tidak berada, tapi mereka hidup bahagia. Masih bareng. Siangnya di mana? Ih Pak, kengken tuh Pak. Adi jadi cinta ijanya jawab apa tuh tak? Langsung kare segar Pak nge. Bang ngumpetin di siangnya di mana? I genyol nih, nah lagi salaman kayak gitu. Selalu bersalamin suut bu. Ada juga umat yang kehidupannya ya menengah lah ya. Ya hidupnya bahagia dan tak jarang ya mereka yang mobilnya mewah, rumahnya wah, tapi hidupnya bagaikan di neraka. Banyak. Sekali lagi banyak orang-orang yang memiliki mobil mewah, rumahnya wah, hartanya berlimpah, tapi kehidupannya seperti maya-maya, penuh dengan ketidakharmonisan, ketidakbahagiaan setiap harinya. Semua orang stres. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu akan bisa kita dapat di saat kita sudah mulai bisa bersyukur. Di saat kita sudah mulai bisa bersyukur, maka saat itulah kebahagiaan yang sejati akan bisa kita rasakan. Akan lebih sempurna lagi kalau sifat iri, benci, dengki, dendam, dan emosi sudah bisa kita kendalikan ya. Jadi ini kesempatan kami. Intinya satu, bisa bersyukur, sudah bisa bersyukur dan tidak memiliki sifat iri, benci, dengki, dendam, dan emosi. Itu aja. Setiap orang
memiliki hak yang sama, proses yang sama. Intinya mau berproses, mau menata diri, dan mau belajar dari kesalahan, serta mau menerima masukan-masukan. Tuh. Pedangin, Pak. Pedangin. Ma, airnya, Ma. Lu nggak jadi bapak no, Pak? SMA Negeri 2 Singaraja. Bapak reunian, Pak. Tepuk mantane pindah, Pak. Nggih. Tawang aja Ibu. Hah? Tawang. Ternyata. Enyol. Turun saya, turun. Itu mancing ini mesti dah. Dia naik gitu. Ya, mancing ini genyol lah. Genyol. Genyol, jangan digituin bapaknya. Nah, mancing ini gitu, udah mancing tuh. Ajem tuh. Apa ulung ya? Genyol, sini. 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 Main nak. Uno. Jadi begitu semua sami ya. Jadi di saat kita pokoknya bersyukur aja. Ini lagi. Jika saat ini kamu dalam posisi yang terjepit ya, baik perekonomian, keadaan, situasi dan lain sebagainya, ini sebenarnya kalau bagaikan rumah ya, sedang digarap pondasinya. Jadi nikmatilah proses pembentukan pondasi. Lo mau ini berarti ke di situ. Tuh, ku ketuaan ya ani besian. Tapi lo bisa aja lo mani kayak nenek ya. Biasanya negedenan lu. Oh. Agak bokok kurang. Ani sekau terus ku gitu ani. Ani sekarang itu. Jadi tangisanmu dan kesusahanmu jangan kau isi dengan keluhan. Jika kamu bersedih, susah, menangislah, tetapi jangan mengeluh. Silakan menangis, teruslah berusaha, karena dalam setiap kejadian itu ada intisari pesan-pesan penting dan juga proses penguat sang jiwa gitu. Sekali lagi, jalani prosesmu, nikmati prosesnya, syukuri saja. Nah, di suatu saat nanti kamu akan menjadi manusia yang anti. Kalau seperti rumah fondasinya yang dalam yang bagus, dia anti gempa jadinya.
Om Swastiastu, wayan bagus, Rahajeng Rahayu. Good morning, apa kabar? Semoga selalu dilancarkan turnya dan dimurahkan rezekinya. Pak Jeyo bersinyidang luas ya nih. Yang serahkan tahta luasnya ke wayan bagus. Jadi begini loh gak ya, yang pakai contoh saja begini. Di zaman saya sudah mulai ke transisi, mengundurkan diri jadi manajer dan mulai sudah mau menerima titah untuk ngayah. Sudah mulai masuk ke masa transisi. Nah, karena saya orangnya otaknya otak bisnis kan gitu ya, otaknya bisnis dan orangnya memang tidak suka diam gitu. Intinya gini, nah, sekarang saya sudah mau ngayah, tapi kan harus ada pekerjaan gitu, yang harus saya jalani sebagai penopang kelangsungan hidup saya dan masa depan. Akhirnya saya putuskan untuk cari minibus gitu, dan membuat website Bali Tour and Healing, jadi tour dan pengobatan. Nah, salah satunya akhirnya saya kenal dengan wayan bagus. Nah, minibus itu meluncur dengan sangat cepat dari Cendase menuju ke Kute. Nah, di saat saya menjadi driver lah bisa dibilang ya, saya mendua waktu itu, driver iya, ngobati iya. Saya fokus di driver aja dulu. Saya harus tahu diri, saya pendatang baru di dunia driver. Keunggulan saya hanya di bahasa. Pengalaman tidak ada. Pengalaman di bidang tour tidak ada, sama sekali tidak ada. Jadi saya mainnya antem kromo. Yes. Antem kromo dalam artian tidak pernah memandang angka. Asal ada job, ada yang ngasih tamu, saya ambil. Saya tidak peduli dengan angkanya. Intinya saya bersyukur. Satu, di sana saya dapat belajar kan. Saya yang tidak tahu apa-apa akhirnya tahu jalan. Saya fokus belajar aja. 500 katanya jalan, 4,5 juga jalan. Pokoknya berapapun jalan gitu. Yang penting jalan dulu. Nah, intinya saya bersyukur dan terus berusaha. Ya di sanalah akhirnya saya tahu jalan, tahu tempat-tempat. Sana polisi susuk dan semakin hari karena tiang hampir tiap hari jalan kan ya, bahkan dari airport ke Pemutaran, dari Pemutaran lagi ada yang ngasih tamu, Pak ini mumpung Pak di sini mau nggak saya kasih Pak tamu pindah ke Ubud, tapi harganya segini, mau? Saya bilang pokoknya saya mau aja. Saya orangnya yang bersyukur aja. Biarpun hanya sebenarnya dari jalan dari sana ke Ubud itu hanya dapat uang bensin sama
beli rokok aja, tapi ya udah, intinya berbagi gitu. Nah, trik saya adalah sudah dapat murah, saya yang lihat bukan saya rayu tata yang dumugi gelis ketemu, selalu ingat kenangan lama, all the best, salam dengan Ibu Jero, ambil kursi bayinya di Nirwana. Dan tamu 10 orang pakai Pregio interior kuning. Ya itu dah, makanya istilahnya begini, jangan kau lihat angkanya. Kalau kau dibutakan oleh angka di awal, maka rezekimu tidak ada. Tapi lihatlah peluangnya. Nah, anggap saya dari pemutaran bawa ke Ubud hanya dapat uang minyak aja gitu. Tapi saya tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah ke depannya. What is your master plan? Jadi di perjalanan saya ajak ngomong dia, saya ajak bercanda dia. Setelah itu saya nanya berapa lama mau ke sana, saya bikin dia senyaman mungkin. Akhirnya apa? Semua programnya di Bali saya yang dapat. Begitu. Jadi kalau saya memandang uang yang kecil tadi, saya tidak saya tidak mau. Berarti saya membuang peluang loh. Akhirnya saya bisa dapat uang 15 juta dari satu orang itu, dari satu grup itu. Dia minta pengobatan, nah pengobatan 750 kali 8 orang. Tuh. Diambil selama 6 kali pengobatan, silahkan kalikan dah. Ya 750 kali 8 kali sekian hari. Belum lagi turnya, belum lagi program-programnya. Boleh susok newen rumas gini gitu. Jadi belajarlah bersyukur dulu. Seumpama dapat sedikit, walaupun tidak dapat susu, jangan pula mengerengkeng. Sudah dapat tamu, ada nisiman susu, jangan begitu. Saya banyak dapat tamu-tamu yang dianggap resek, dikasih saya ngetipnya bisa sampai $100. Semua tergantung pelayanan lo dan rezeki itu loh. Intinya bersyukur, lakukan yang terbaik. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, itu aja. Jadi begitu sebentar. Nah ini contohnya nih, wayan bagus nih. Oh, dikasih waktu itu berapa ya? Ya yang bagus 700 ya, yang bagus ya. 700 ya. Saya tamu nih. Yang ide satu sekian Pak Jero gitu. Nggih. Saya jalan. Ternyata tamunya mau belanja. Waktu pertama kali kayaknya saya dikasih tamu. Yang orangnya jujur sekali. Kudu je boleh ngoran. Nah, daun nike ragane dia mau transfer uang. Dado sami transfer Pak Jero. Ada nange ongkosnya nike transfer sami, padahal nggih Pak kan menikahin lunas 100 mantan. Nike jinah harga transportnya. Nah,
sana nih ke anak tamu nih mau belanja nih ke dom ajak dua boleh pada 600 yang si tamu nih mau belanja 1.200.000 ani seket yang itu yang meniruku nanti yang gitu. Oh nggih Pak Jero sukses gitu. Saya yang sukses banget kan. Intinya indahnya berbagi. Jangan lupa bersyukur. Ada ben kene ben. Sing lah panak muani stres. Kenapa nak mau stres? Ngelah panak muani nyangetang stres. Kan lucu nih. Lutung curak lah dene, lucu. Gitu Pak. Disinilah kelemahan manusia. Kenapa di saat dia tidak punya anak cowok, kurnane menderita nih lo terutama menderita ubat abis itu mana lagi hal yang madu gitu. Akhirnya bange panak muani lekat dong mencelak. Wih, uli mare lekat dong tadi yang ngebetaru. Ada begelantingin di tuani kan itu. Makanya nyayangang ada rasa si bang ngantung tanah. Ngedenang bayi. Kadang udah ada yang bertaruh terus menganggap dirinya bertaruh kan itu. Oren besi tadi. Cici. 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 Sini. Ya jangan enak kan. Wah. Bu Riki melinggi bu. Nanti tolong saya bercanda itu. Nah, banyak sekali kasus di Bali ya, di Bali nih. Kasus keluarga yang punya anak laki-laki satu, akhirnya anak itulah menjadi sumber bencana. Amun sing memene setruk, bapane setruk. Yen tiang mengangon hukum pasti nyanan bes belar dari ilmu. Tapi lebihan gitu. Karena lengah dari ilmu. Karena menganggap bahwa anak penerus keturunan itu adalah raja. Seharusnya yang madan penerus harus diajari tata krama, cara bekerja, sembahyang, cara menghargai, cara berbagi nih len. Mari nyemati mari melali makejang melali bas mekelo bas stres nemene jak bapane. Seolah-olah anak laki-laki itu adalah sumber segalanya. Segitu. Takut salah pergaulan. Itu. Takut tabrak mobil. Karena serba takut akhirnya stres. Len bertakut panaknya sing tadi orain ben. Mungkin terus. Apa? Len bertakut makejang takutang jani panaknya ni sayangang orain sing tadi. Nelang kecer gen. Serba salah bu. Ia bes kerasin panaknya iya gen besi nyetotol. Membalik iraga dari natu cayang. Kini badi sangkuni banjarane. Caya buat nyama-nyama muani pedidi apa tagi jak meme ini pasti bang. Be ngetang ngengkak perjalanan mulai mek. Beliang tiang ninja gitu.
Bapak nih numbek mau di kene dicari ke Sinawang jam. sinawang jam teke kurane beli yang kena jadi panakin lagi HP terbaru nih harga 15 juta. Nah beli karena lemang numbangnya nawang ada emas dan beten gitu. Jadi begitu. Ini fenomena yang terjadi di Indonesia. Terutama di Bali. Karena kita menggunakan sistem purusa perdana. Segitu. Makanya hati-hati. Kalau kamu ingin anakmu yang laki-laki benar-benar bisa menjadi penerus keluarga, uli cenek ya ajain. Mare bangun ajain ye menang saputi, benain kamare, mesugi, yang itu. Umpamane ponak-ponakane melali mulih, ibu ngelah pipis 15.000, ponak-ponakane dadu melali bang panak pipis molas. Dede nih bang ide misalnya pada 5.000 dong jak dulu. Dia biar belajar berbagi doh. Itu kan jadi nalen. Nih cai. Kan panake iri dah nih. Iya nak len bangun. Iri ya itu. Tapi kalau dia yang diberikan, bang ide misalnya satu dia tahu rasanya berbagi, dua misalnya pun merasa ngelah hutang aja misalnya kan gitu. Benar sih? Itu. Nah jadi kene Ben. Ayang ini kan naik kelas. Sing dot kelas sepatu baru dot, baju baru dot. Nah jadi kene memek beli yang celengan nih. Cuma bekal 10 ribu, ani 5.000 tabung-tabungan. Kayak kenaikan kelas, apa sih dotang? Uli itu cuma pipis. Nah mek, tulen bu, bang beli 5 ribuan kan terus bang. Celengan itu dele banget iraga milu ngejangin 5 ribu. Kan begitu dia nabung, ngejangin iraga milu ngejangin. Oh, tujuannya apa? Nah, pas atiban oren ya. Jadi kan kenaikan kelas nih. Sepatu ini bekelat. Baju ini bekelat. Tumpuk naik celengan nih. Buku misi. Karena iraga milu numpuin kan. Cuma pipisnya harus patuh. Dia 20-an aja saya ketanjang ini tawangnya berarti nak lain nyelepin. Ya, 5.000 ya 5.000. Kalau 2.000 ya 2.000 masih yang. Moro plak, dia akan melihat uang yang banyak kan. Dia menghitung. Dia beganggu itu. Nah kena melihat apa di sana akhirnya kita melatih dia untuk menabung. Benar sih, Pak? Terus umpamanya ngomongnya kurang benar. Langsung nggak boleh ngomong kayak gitu, minta maaf. Oh gitu caranya. Terus ujian panake melalui gengken, biarkan dia bergaul agar dia mendapatkan pembanding pengalaman. Satu, dia dapat pengalaman bagaimana bersosialita bermasyarakat. Yang kedua, dia dapat pembanding. Karena cuma biasa nara nih jalan-jalan lali ke Banjarane ajak ke makan ini cukup kelor bin misi uyah kan asalnya kan gitu. Jadi di sana dia mulai bisa belajar bersyukur gitu. Terus dia bawaannya melalui dal-dal aja memene cegi kini aja bapaknya tepuk ini di tosi melalui pihaget orang tuan yang ising. Jadi itu dia akan tumbuh jadinya yang kejangsing bang kan kewa ada nih. Pato sare kuluke tegul gen. Sekali mesu pasti bangke. Tabrak truk ke pokoknya tabrak mobil karena ya lengah sinawang apa.
Yun panak mai sing dadi kemu sing bang. Alasannya cuma dadu salah pergaulan kin kecelakaan. Seolah-olah iraga lupa manusia itu terlahir dengan tulis jidat dan garis tangan. Amun bedesne ya bangkeun nu cernik pasti mati. Biar jangkutin, melandi nyangkutin kene bu. Sak surat mau nikah pun desne boleh nikah. Ide bagus lagu manu apa? Sangat ya. Aides ai gepri nyengat jangkutin panake klenyit. Gelam demam berdarah mati. Desne mati nak liu jalannya. Sing itu. Jadi janganlah kamu pernah takut akan kematian. Jangan pula engkau menantang kematian. Anak aja makejang iragis ado sing maluan. Pina tiang nak sayang jero jak pana tiange pret kayak anggo. Itulah namanya kita ini menjadi manusia yang munafik. Meme bapaknya di kalian nganten. Tuan ngelak adang ngedenang. Nah itu. Jadi ikatan itu hanya sebatas ikatan saja. Baru panaknya mati, oh dini bakal padahal ngelap anak muani papat. Mati besik. Tuh dia besik paling jamat tuh mati. Manit lu tuh. Potasnya ke bang, kamu sih jemat. Kata. Ya ini ani mati deh pengelina ani hidup sing ruang. Joko kata jok potas panaki meket lu tuh kata. Anda tidak adil, yang sudah mati didoakan, diikhlaskan. Yang ani hidup jangan diajak menikmati hidup kata. Nah, Sungkara akhirnya sembuh. Walaupun Pak Jero kadang-kadang menggunakan bahasa yang tawa-tawa lah untuk menyadarkan. Tujuannya menyadarkan. Ada Pak di pengobatan dia pakai bahasa caro-caro. Kan banyak Adek, gitu. Ikan Pak, kan Pak? Ikan bahasan dia Pak. Jadi itu bahasa bahkan ani ndak jarang ani milu mau balik kedek kan. Tujuannya mengalihkan pasien agar tidak fokus pada rasa sakitnya gitu. Terus gitu marah mubat cepotnya mesti nyak mai Ben. Sakit gadi, terutama kalau mengobati saraf dan otot itu sakit. Tapi isinya makejang pasiennya gitu badan nak padelen. Jadi kini contoh bu, metatunya keceritaan til, metatu gede-gede ojak bograg. Abu ke dokter cen lebih sakit. Jelas kan ini bograg kan? Sama di sini juga sama. Kalau tidak ada titik bermasalah, malah kan kadang ngakak ya, geli jeruk, berarti kan aman gitu. Becik bisa niki Pak Jero, Suardana Aki, inggih rahayu. Indahnya berbagi komandan. Kalau merasa ini bermanfaat, silakan bantu share ya. Bantu share biar makin banyak semedon yang tercerahkan. Pasing blog aja merong lah panak mani besi ani panak nilo di nomor 3 kan. Jangan kau rusak terah keturunanmu akibat kasih sayangmu yang salah. Karena nanti kamu yang merusak terah keturunanmu, kamu akan kena alpaka leluhur. Pas kamu amor yang ngacinti tok-toko itu. Ini yang ngusakan gitu. Sing bisa ngajain sentane gitu. Hah? Ini panake. Cen panake. Oh, ini panake. Ini panawang mayan, ini berangkat kan mamane ini jangan main.
Kelas kuda Gus? Kamar. Hah? Kamar. Tamat api Semua. SMA. Ih. Berarti dunia pirang Pak Jero ngomong. Men kengken kira-kira cocok sih. Berarti yang dia nggak pernah menyalahkan seorang anak, dia selalu menyalahkan orang tuanya. Kengkenang aja imimi. Kene sing tadi kita. Hah? Nah, dia ngeden. Maksudnya? Bang gen. Bapaknya nih stres terus. Bapaknya nih nak konang. Yang biasa ge bergaul, tadi bilang bergaul. Oh. Berarti bapaknya nih usah. Angka liya nih setruk. Bapaknya mau gede dia Pak nih citir. Oh, ini sama Ton. Dia nasi ngai-ngai nih, tuh ini nasi tawang panaknya nutup toh. Ini kisah nyata di dunia selebrita gitu loh. Ini panaknya si tawang milu. Nah, ini bapaknya nih setruk. Ini dah karena kecintaan. Oh, kecintaan bapak kepada anak itu ya. Si nyalang masih kan itu. Engkau lah gitu. Hah? Besi ngelang. Menyak lah celak dah dua. Ada punya hewan cen celepang haluan. Ya. Jadi kamu harus bersyukur ya. Paling kengken panah ibu. Omang. Mang, singgalin Pak Jero. Pak Jero li cenik sing ada ngerunguang meme jak bapu. Omang kan badeng nyayangang. Jangan kau salahkan kasih sayang itu. Tapi bersyukur ya. Pak Jero ubuh li cenik. Meme nganten win. Nah, korban perceraian bapak nganten janak jauh masuk Islam. Pak Jero be murat narik hidupe sare kitik. Tuh. Ya. Ini coba komang jujur nyawab yang seumpama nih tiba-tiba mani meme jak bapak bangke tabrak truk. Komang bersiap komang kira-kira. Hah? Bersiap. Hah? Perjalanan hidup adanya. Apa kebiasaan komang nih? Kan bermasuk nih bertamat. Bersiap bersiap akan ngadap warisan apa bersiap hidup sendiri? Apa kebiasaan komangi orang bersiap? Hah? Onden bisa ngengken, baru bisa nagih kan? Berarti yang kayak itu kan tinggal di pengemis dan ini ya bapak mati sih bisa ngengken. Di lampu merah laku ngoyong. Pak, pis me gitu. Jadi itu yang nanti terjadi Pak. Kalau anak tidak segera dididik, kudu umur nih Gus? 17. Oh. Cita-citanya apa? Cita-cita lu. Sukses. Hah? Sukses. Lu kulang hitungan bokeh gempel doang yang kena sukses. Takut kena angin, bokeh hilang gempelnya. Tamatan DJ. SMK 2. SMK 2 Singaraja. Jurusan Boga. boga. Berarti lu bisa masak. Itu nak gitu bonakin nak belajar nak belum sekolah bedik orang nggak bisa. Masa apa yang bisa sayang? Langsung aku ada. Aku ini. Oh gitu. Oh iya. Hah? Bade resepnya. Oh resepnya bado. Berarti bahasa Inggris bisa masih? Boleh. Bah. Yang seumpama kamu nih, saya jadi bos. Yang anggaplah uli Australia. Karena ngalih karyawan, ngalih chef, ngerti chef kamu? Kepala yang ada di dapur, bahasa aja gesing bisa.
Kan berarti kamu tidak ingin maju, kanggu gen bagian tukang cuci piring. Atau jadi helper. Apapun posisi kamu, baik itu menjadi di bagian cook, ya, baik itu room boy, baik itu cleaning service, baik itu satpam, security, minimal harus menguasai bahasa Inggris 60%. Karena itulah yang akan mengakibatkan kamu mendapatkan plus gitu. Ya. Jadi daripada kamu sibuk nge-vape, minum atau lain sebagainya, sibukkanlah dirimu untuk memperkaya dirimu dulu. Belajar bahasa na cepok tapi anggo seumur hidup gitu. Ya sayangnya, kamu kan ganteng beman, kulit eksotis. Yang kamu bisa bahasa, bisa man kurnan bulena nyan bule. Nah tamu nih demen ya kulit kini, kulit sawo matang ada ini. Ya. Ada sih minat belajar bahasa jadi begitu. Contoh gini Ben, yang kamu bisa bahasa Inggris, mod dari megai di dapur. Aji bisa bahasa Inggris, bisa nyupir, kamu benyidang keliling Bali ngabu-ngabu tamu. Kamu lekat di Bali, di daerah pariwisata. Anak jelek dia ciri-ciri kayak nih bu. Nak bahasa Inggris tiangnya buruk, karena bagian cookin balik gitu. Pasti belajar bahasa tuh. Karom boyken balik nak bahasa tiangnya, dia nak bahasa kan ada dipelajarin. Kamu kenapa milih cook? Nggak mungkin. Pak Jero anak melajar mesti sing jekitu man. Apa ente dotang nak gitu? Tidak pernah sekolah tuh memang. Kita yang memilih jurusan. Mana sih? Ngai kan Pak. Pak Jero ini dosen bidana mah. Macam-macam kan kamu ngomong. Jangan sekolah nih peliangannya. Ya. Pasti karena kamu bahasa sih bisa. Jujur Oh, anggutan ya, bedik ya anggutan. Tapi di cook juga bagus. Cuma begini, kalau kamu di cook, kamu harus mimpinya gede. Saya harus menjadi seperti Chef Juna gitu kan. Yang kamu dok jangan megai ke kapal pesiar bahasa sih bisa. Orang cook juga bisa kaya. Mbak ya, bartender bisa kaya, yang penting bisa bahasa dulu ya. Tiket kamu adalah bahasa dulu, baru bisa sukses. Nyak jungkling balik kamu bisa nyakan, bisa masak, woi surat gitu, bahasa sih bisa. Angka sih man. Mbak ini saya Pak Jero, nah bahasa bisa kan, jadi manajer 6 kali, 16 tahun jadi manajer. Itu karena bahasa. Bengong gitu pada orang. Kan balik nih mana di manajer. Ya, Pak Jero yang sing karena ngiring nu jadi manajer. Bos ketolak di ngiring itu. Manajer Pasya naik klub Lovina ne bejelemane. Jadi tak konang jero kompor di Lovina tak konang betul. Mengundurkan diri Pak Jero li Pasya, Pasyanya langsung nuncap kayak yang jani. Tergantung siapa yang mengelola. Kan gitu. Tadi bedak konang di Lovina, masih orang Pak Jero sombong ya. Ingetan tuh ya. Halo kan ingetan. Jero Balan Hiler, Imaluan, manajer di Pasya Night Club Lovina. Ya. Di pertigaan mau ke Binaria, di kiri jalan. Jalan Serik Gilimanuk, Dangin kantin 21. Tawang, Pak. Tadi berdakonan itu. Oh. Lokasi di tiang ring Candi Dase.
bisa chat via WA nggih. Kalau di chat via WA otomatis alamat akan keluar ya di 082 236 337 301. Tuh. Di ke WA tiang. Lokasinya di Candi Dase di depan Bank BPD Bali. Jadi semeton bisa chat saya via WA di 082 236 337 301. Pengobatan saya sementara ini ada di 2 lokasi. Satu di Candi Dasa yang utama ya, di depan Bank BPD Bali. Kedua di kampung di Desa Sumberkima, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Itu saya buka di sana ketika saya pulang kampung gitu. Pas saya di sini saya buka di sini. Saya tidak buka cabang ya, karena saya ini Balian. Balian tuh nak besik, sengidang buka cabang. Yang kena buka cabang, gila mana besik. Sekarang aja ada 2 tempat nih, ada 2 tempat yang menyuruh saya datang untuk mengobati. Dia sudah setuju 1 juta. Kalau saya pengobatan keluar 1 juta. Sudah setuju 1 juta. Saya yang belum bisa. 2 tempat ini. Saya disuruh ke sana. Pak Jero, sesuai dengan aturannya Pak Jero, kalau keluar kandang 1 juta, saya yang belum bisa. Karena kenapa? Yang di sini mengikat saya gitu. Tadi Pak, gue tahu, kecuali kosong sekali atau di pas di hari libur tiang, baru tiang bisa keluar. Karena tiang bikin aturan kalau tiang keluar kandang 1 juta di luar ramuan. Adi mahal Pak Jero udah ngomong. Masa mahal 1 juta? Mahal. 6 itu Pak Jero. Tapi orang baru melihat angkanya saja kan. Tapi coba lihat prosesnya. Saya dari sini ke sana. Ada proses perjalanan. Di jalan mesti ngampes mesti nabrak ke. Itu risikonya di jalan kan. Nah itu mesti nabrak ke, mesti ke bengkel, ke rumah sakit atau bangke kan gitu. Apakah 1 juta itu ada nilainya untuk itu? Kalau dibandingkan kan tidak ada. Nah, dia bilang kalau itu merasa terlalu besar bagi Anda, silakan datang ke saya. Oh. Silakan datang ke Candi Dase. Yang tidak matok sesari paling rendah 100.000. Gitu kan? Yang tidak matok sesari tapi paling rendah 100.000. Pasti kamu kena niru kan? Abu mobil mewah, penyakitnya parah. Nah ini misi terapi soalnya ngubadin. Misi sehari saya tali. Kecuali jadi yang disintir tegen beda cerita kan itu. Karena tiang ada tuntunannya, ada tirtanya, ada minyaknya, ada air yang didoakan, ada terapinya, ada ramuannya. Jadi lengkap. Yang tiang berikan angka hanya 2 saja. Untuk terapinya dan juga untuk ramuannya. Setelah tiang menanyakan ke beberapa sumber, tidak ada yang menyalahkan saya. Tidak ada yang menyalahkan. Karena istilahnya tiang menggunakan fisik gitu loh. Tiang nyoba mempijat 75 ada gini pijat keliling. Terus ngalih terapis paling mudah 1 seket. Masa balian selai tali. Mudahan tukang pijat keliling nggak di balian. Pengobatan medis non medis bin.
sekali ini sekali masuk akal sih gitu. Jadi kini Pak Jero. Jadi tiang terus belajar dari pengalaman. Kalau orang tidak bisa menghargai saya harus memberikan harga yang pantas untuk saya. Yang itu. Salut tiang Pak Jero dengan penjelasannya terhadap anak muda, makin tiang jadi termotivasi. Astungkare Pak Suardana yang ingin membuat Bali ini kembali ajeg dan orang tua bisa tahu bagaimana caranya mendidik anaknya. Silakan di-share sebanyak-banyaknya. Setidaknya tiang punya mulut satu ini aja. Bantu tiang agar semakin banyak yang mendengar. Tolong dibantu di-share. Hal-hal positif di-share. Itu nepuk anak melalung. Video-video kene viral, ani tawa-tawa, mari share. Ya, ini kene-kene yang sifatnya menuntun, mengedukasi, share. Intinya Tian juga ingin mengajak semua umat dari yang paling kecil sampai yang paling tua kan gitu. Janganlah salah menerima kasih sayang. Jangan juga memberikan kasih sayang yang salah gitu aja. Dia ngendang. Bu masih play ya nih. Hah? Ampura panggil. Ampura yang wantah Tiang harus isi selip-selip. Tiang selalu menyelipkan candaan Pak ya. Dalam segala hal Tiang memberikan tuntunan, pengobatan. Ada 1001 candaan yang saya pakai. Itu mutlak hak saya gitu. Sebagai seorang penyembuh. Saya yang lebih tahu apa yang harus saya lakukan untuk membuat pasien saya tertawa, tersenyum. Atau lebih rileks kan gitu. Seumpama saya ngayah hanya melihat sesari saja, jaksi pesumunyi bebungut ini gitu. Obatnya tade sabun. Tade sabun. Kan begitu datanya. Sing jero balian hilar cicing dari nenek gitu. Otaknya pipis kan berarti. Tapi kan saya berusaha ngayah totalitas. Jangan pengobatan saya di obat abit, kini pengobatannya dini gitu. Bahasa saya dipermasalahkan. Kalau saya salah, ingatkan saya, kasih tahu saya. Tiang demen masih. Wih, tiang nak orang spiritual nih, adi sing demen nih nguang. Dia mesti ngomong yang spiritual aja tiang. Dia ulas gati. Nyanan lak pendidik nyanan. Jangan ngomongin spiritual dengan orang yang terbentuk secara alami seperti saya. Ya. Spiritual tiang tingkat tinggi. Guru tiang alam. Jadi jangan ngomongin spiritual dengan tiang. Guru tiang masalah, guru tiang penderitaan. Ya. Jadi misi alasan spiritual itu yang gede ada. Mungkin orang yang melihat dari satu Swastiastu. Om Swastiastu. Niki sun tiang raw. Ampun niki raw tiang ten pemane ngeraos tawa-tawa niki. Swastiastu. Niki belelengan kejang nih. Beleleng gitu. Swastiastu. Hari ini saya diserbu pasukan Singaraja Sakti.
Sing memani ngomong tawa-tawa jadi ini. Jadi intinya adalah kalau Pak Jero itu ngayah totalitas, bukan sekedar ngubatin penyakit nih kan. Kebanyakan jiwanya yang rusak. Orang-orang itu seperti Bapak Niki punya anak laki-laki satu-satunya, ingin memberikan yang terbaik sih kan Pak. Kena kan itu. Tapi ternyata membuat anak menjadi lemah. Bapak termasuk luar biasa ngelah ibu nenek, wawasannya sedikit luas lah gitu. Dikasih anak bergaul, tapi bapak neba nih stres, hijau panake, adi onden mulai gitu, gitu Pak baik sekali bapak ini. Cuma sayang akhirnya dia menjadi korban atas apa yang dipikirkan Pak ya. Sekali lagi Pak Jero tidak ada niat menggurui. Pak Jero hanya ingin berbagi atas dasar rasa menyama gitu. Atas dasar rasa menyama nih. Kuda nakin lagi berguru mah itu yang sing menerima murid ke ketuang. Kita semua saudara, berbagi atas dasar menyama lebih bagus. Pak, drike wenten gelas, kopi, gula ya hangat. Silahkan bikin sendiri-sendiri. Tendados manja, jangan tiang enak bakal lebihin gula, tiang berdiabet jerupin bang gula gitu nyan. Silahkan bikin sesuai dengan apa namanya Pak? Serela apa nak? Kesela. Mari teke aja macam apa itu. Padahal udah kenal Bang Saking api Pak? Tabanan api nih kok. Batu Riti. Oh Medan. Dulu saya kerja dengan orang Medan Pak. Cina Medan, Ngerawe. Cari ikan ke Madura. Ngerawe, cari ikan besar. Di Sadulang, pegarungan kecil, pegarungan besar. Di Sapekan, Saular. Wih, ada berapa? 17 pulau di sana. Sadulang besar, sadulang kecil. Jadi melanglang buana. Keliling. Orang Medan baik-baik Pak. Sampai gemuk saya disuruh makan aja. Ini bajang waktu itu. Bosi masih bajang. Baru ada badai. Mungkin tsunami kecil mungkin ya di tengah lautan. Tiang di waktu sudah pulang ke Bali, kan dari Pegarungan mau balik ke Bali, saya yang pegang kemudi kan. Di depan itu saya lihat tembok tapi air gitu. Saya banting setir, bos saya yang dari Medan bilang, "Gede, lurus saja Pak, itu tembok air Pak, lurus saja, gas itu, gas." Naik, untungnya cuma satu, sudah naik jatuh, tung air masuk ke dalam perahu, udah teman-teman ngompah. Bos saya udah doa, ya Tuhan jangan bunuh kami belum ada yang nikah gitu. Iya, kita ABK-nya berempat Pak, termasuk bosnya, cuma berempat, saya, Fahmi, terus orang Cina 2. Cina Medan. Jadi waktu itu prinsip saya begini,
Saya waktu kecil coba bunuh diri 3 kali. Maaf, jangan ditiru ya. 3 kali saya berusaha bunuh diri. Akhirnya saya sadar ini salah gitu. Saya nonton film kan, kalau bunuh diri begini kan itu, jadinya nggak jadi. Tapi jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, tidak boleh. Itu sangat salah dan dosa. Akhirnya saya prinsip begini. Di saat ditawari pekerjaan, gede, mau nggak jadi ABK? Mau. Jadi waktu itu yang ada di otak saya, kalau saya matinya mati bekerja, berarti saya mati dalam perjuangan. Jadi saya maut pun tidak takut. Waktu itu hidup angon gene, sing lanyen, kan? Meme sing ada, bapak sing ada ngurung. Tidak ada yang bapak saya udah di Jawa, ibu nikah lagi, saya sudah sendiri gitu modelnya. Jadi pekerjaan apapun gitu. Saya di lautan terombang-ambing ini Pak udah biasa. Kapalnya karang pernah Pak. Di tengah lautan ini kapal kok bisa karang. Saya dulu nggak tahu kan bahwa ternyata ada takat. Ternyata di tengah lautan tuh ada gunung. Saya dulu nggak tahu. Akhirnya saya diajari sama bos, kalau warnanya gini begini, kalau warnanya gini begini. Kamu di depan sekarang. Tuh, saya berdiri di depan gini. Seret gitu. Saya yang jadi komando. Akhirnya saya tahu kan, kalau warnanya gini berarti ada gini gitu. Itu udah di karang, udah nyangkut kapalnya. Kita berempat. Saya disuruh turun kan. Pak turun kemana Pak? Turun. Itu udah karang itu. Sing nah daratan, tapi sampahnya nyangkut itu. Ternyata ada istilahnya gunung atau bukit ya, kayak bukit lah modelnya kalau di sini. Itu kita dorong rame-rame. Sedangkan kita diserang oleh angin. Badai itu kan yang ngeranang raga kampe lah gitu modelnya. Ini raga ya papat norong tuh. Mungkin caranya pasti belah sampahnya. Bin luar biasanya di lautan tuh seperti surga ya, neraka ya. Kita mancing gini. Kan saya baru pertama ikut. Air begini. Nah, kayak ini kan air di gelas kayak gini kan. Gitu. Itu akan badai, Pak. Atau lihat di kejauhan ada putih gitu gemblang atau hitam gemblang, itu angin yang akan datang. Bos saya kan sudah pengalaman gede, tarik jangkar mau ada angin badai nanti. Enggak Pak, santai. Dah tarik aja jangkarnya, tarik jangkar. Wih sajan. Jenguli kadi hujan angin, aduh dewa ratu. Yang paling luar biasa kejadiannya waktu sampai di pulau. Gede, kamu bisa masak kan? Bisa Pak, dari kelas 2 SD saya sudah masak. Oke, kamu masak, kami mau ke darat. Mau beli bahan makanan. Saya masak nasi. Apinya udah gede Pak. Santai saya kan. Santai. Sudah 2 jam. Airnya hangat pun tidak. Airnya masih dingin. Saya masak nasi kan. Apinya ndak pernah kecil, gede banget apinya. Ndak. Istilahnya kan ndak kena angin, dia di bawah kan. Apinya bagus banget, gede. Karena saya diam gini, udah kita lapar semua. Datang bos, udah matang deh. Pak, coba aja giniin airnya, diginiin. Apa tadi dapat mati apinya? Enggak, Pak, dari tadi gitu apinya. Dipanggil lah orang pintar di sana. Pak, jangan di sini, nyandar kapal di sini, angker katanya. Aduh, saya ditinggal sendiri lagi tadi di sana. Baru pindah, baru matang Pak. Ternyata ada penunggunya di sana. Akhirnya saya mulai gini, oh begini ya. Ada juga ternyata penunggu yang jahil. Itu pengalaman pertama saya.
Jadi ada perjalanan spiritual juga akhirnya di sana kan. Jadi ternyata apapun yang kita alami dalam hidup itu sebenarnya perjalanan spiritual. Jika kita mau mengambil hikmah di dalamnya dan mau mentelaah, itu loh. Bukan sekedar lewat. Sama kayak Bapak dari Denpasar ke sini bukan sekedar numpang, tapi benar-benar melihat jalan kan gitu. Oh, di pertigaan belok kiri, di perempatan lurus. Biasa Bapak kesini sendiri bisa. Tapi kalau Bapak sekedar numpang, tidur gini, udah nyampe. Kemarin saya berobat ke Candidase. Oh, gimana? Udah bagus sekarang. Lagi seminggunya datang teman. Bro, antar saya ke Candidase ya? Nggak tahu saya. Katanya sudah sembuh di sana. Saya nggak tahu jalan. Saya tidur di mobil. Ya itulah manusia-manusia zaman sekarang. Yang tua-tua banyak tapi nggak tahu apa. Sama dengan orang yang dalam perjalanan tidur. Manusia zaman sekarang kebanyakan begitu. Tua iya, uban iya, tapi otaknya masih kayak anak kecil. Karena apa? Dia tidak mau belajar dalam hidupnya gitu. Umurnya sudah tua, otaknya belum dewasa. Banyak yang begitu. Makanya banyak sekarang ada anaknya yang bertengkar, anaknya yang salah dibela. Gitu ya. Banyak begitu. Nggak boleh kita kalau anak biarpun benar, yang namanya bertengkar anak harus disalahkan. Itu caranya kita mendidik anak. Biar panai benar, galakin masih. Agar tidak kalau dibenarkan bin lanjutnya. Disalahkan dalam artian kalau bisa dihindari. Yang gitu. Jangan baru kamu benar kamu mentong, jangan gitu maksudnya. Belajar sabar, belajar menghindari masalah. Benar nggak Pak? Yang berobat siapa saja ini? Lupa. 1, 2, 3, 4. Yang kena gaib. Nih pasien ini dari guide jadi nih. Pasiennya jadi tour guide jadi. Yang senangnya begitu Pak. Saya mengobati orang totalitas kalau tidak mau mengikuti aturan saya, umpamanya pantangannya tidak boleh makan bakso gitu contoh. Kalau melanggar, tidak saya obati lagi. Saya hanya ingin mengobati orang yang mau sembuh. Ya, kalau orang yang tidak mau sembuh, jangan ke sini. Iya, saya tidak mau habis-habisin tenaga saya. Karena saya memohon Pak kepada Tuhan. Saya memohonkan kesembuhan, tapi dia makan. Nah, berarti tidak layak untuk ditolong itu ya. Yang Bapak mau berobat juga? Keluhannya apa Pak? Oh. Sakitnya yang kanan apa yang kiri? Enggak, yang yang kakinya? Yang kiri. Oh, itu kan searah dengan jantung dia. Kerjanya duduk aja. Cocok. Berarti bisa saya sembuhkan, Pak. 5 are, Pak ya. Ngerti Bapak 5 are? Si ngerti ya, hewan aja anak Medan ya. Tapi banget seket are di Medan dia sinyal masih Pak. Kamu sih nyedang. Jadi saya selalu saya selipkan candaan-candaan Pak ya. Tapi kalau saya lihat masalah Bapak itu adalah penyumbatan, ada banyak penyumbatan kalau saya lihat secara sekilas ya. Di paha dalam, paha luar, betis luar kena. Sama pinggang. Ya nanti kan saya lihat, saya cek dulu apakah ada kolesterol, apakah ada asam urat. Saya pakai tangan aja Pak, nggak pakai alat. Ya, oh ini gini nih, oh ini kolesterolnya tinggi. Oh ini dompetnya puyung, nah, tahu saya.
Ini dompet puyuh sing tawang. Oh kan ngeranang gede oh. Nah, namun bedini sing perlu apa? Dini ya ketawannya asli pak, natural gitu. Ada waktu ini ibu itu, bu bingung bu apa aja nih, kena cara nih ibu ipang gede. Nah, bu umur kuda nganten kata. Umur 20 gitu. Bu mau bulu PK pas nganten kata. Oh beriak gede kejangan. Bu ya pas gede cas kayak tuang bu. Karena tujuan tiang tuh dia biar ketawa, tiang biar bisa langsung ngambil titik yang harus tiang bongkar gitu. Kalau terus yang aduh, besok jangan antar ke sana lagi berobat kayak gitu jadinya. Jadi itu adalah trik-trik seorang penyembuh kan ya. Setiap orang pasti punya trik kok. Yang pengobatannya ada terapinya pasti punya trik. Jajak ngomong dulu bu, anaknya berapa? Oh yang paling besar sudah umur berapa? Sekitar tes gitu kan. Itu kan trik namanya. Dan segala bahasa bisa kita jadikan alatnya gitu ya. Siapa lagi yang sakit? Bapaknya sakit apa? Hah? Stroke. Stroke-nya stroke kanan kiri. Coba lidahnya lihat. Coba angkat lehernya. Oke. Nah, tangannya gini. Nah gitu aja. Segitu aja. Coba angkat lagi. Kanan ya. Yang kiri bisa angkat. Coba. Oh yang tengah-tengah angkat. Yang tengah-tengah coba angkat. Kari. Astung kare. Berarti bapak ibu masih senang di rumah ya. Kalau lagi itu udah pengen pulang aja. Aduh. Siapa lagi? Bapaknya kenapa? Jantung. Jantung. Ada tangan. Pakai ini ya, tapi ya. Hah? Hah? Sakit? Asli jantung berarti? Asli jantung. Asli jantung. Baru 2 tit kan? Baru saya pakai telunjuk sama ini. Ya itu modelnya Pak. Kalau saya sudah tahu nanti ini mau saya bongkar tes kan itu akan sakit, saja bercanda dulu Pak. Saya ngobrol dulu. Kan saya tahu kalau ini parah sekali jantungnya, saya tahu. Ini parah banget ini. Oh. Terus bukan di sana aja Pak, dia depan, belakang, samping. Cek dulu. Itu kan lengannya juga kena. Sering dipakai bantal ya tangannya ya. Oh, itulah. Otot lengannya juga kaku tuh. Gini dia tidur, gini tidur. Nah, belum lagi giniin pacarnya. Siapa lagi? Yang yang jeruk kontinu lagi. Oh, udah 2 kali sini ya? Kontinu. Apa keluarnya? Ini apa? Yang uyangan. Oh, ini udah 2 kali berobat ya? Sakit no. Hah? Pun mendingan. Sakitnya kemarin apa keluarnya? Soalnya liutnya nih komplain nih. Pak Jero adi sing ada nih seger edengang tuh nih. Adi nih sakit-sakit. Ini lah nih bawang sakit. Leher sakit. Pundak sakit, kepala uyang-uyangan, apalagi? Kaki sakit. No, jalan terus sempoyongan. Jalan sekarang apa yang dirasakan setelah 2 kali pengobatan?
Kaku kan masih lebih. Cuma masih kaku aja. Iya. Itu aja. Oh, astungkara. Berarti nanti fokusnya di sana aja ya. Di kakunya itu. Yang di tengah-tengah masih kaku. Lemesang tuh. Apa bang kaku? Tuh. Ya, lu takut ngabung motor. Hah? Ngabung motor di dia takut kan ya? Kesungan. Ya itu perlu dilatih, Pak. Perlu dilatih. Tapi ajak biasa. Ya itu dah namanya istilahnya kepercayaan dirinya belum semuanya pulih. Itu perlu nanti saya bongkar ya. Itu kan ada yang namanya trauma. Titik trauma ada di pantat. Nanti saya cek ya. Karena kini ya jelek-jelek bilang bayi. Iya itu dah modelnya. Kamar mandi, mandus. Tain labuh pidan. Coba yang ngitung tain sing labuh gitu loh. Labuh dan tain. Cuma kentan pun. Iya. Lek bayu gitu. Lek bayu. Jadi kalau gini dia bangun gitu langsung rusak kan. Tapi jadi bus ya. Cuman betak ngabur motor udah. Ya itu dah itu namanya trauma, Pak. Efek dari sebuah kejadian pasti jadi trauma kan. Dia kan masih merasa belum sembuh total. Nyan pas di jalan kumat gitu. Itu yang membuat dia takut. Makanya dia butuh seseorang. Amun ada biar kulo nampingin aja ke kubani aja. Biar anak cenik, biar bayi. Yang penting dia ada pendamping gitu. Tenang aja gitu. Jadi itulah namanya trauma. Trauma. Lek bayu gitu. Silakan ngopi silakan. Nggih. Ya, ngiring berproses Pak ya. Astungkara cepat sembuh ya. Tapi kan perubahannya sudah banyak Pak ya. Iya. Ya Astungkara. Karena nabung jalan kecap kan sempoyongan. Ya itu dah karena istilahnya sempoyongan itu penyebabnya banyak ya. Biar tidak salah. Kalau kita seumpamanya tensinya rendah bikin sempoyongan. Tensinya tinggi juga bikin sempoyongan. Dulu kan kenapa? Menaik turun tensi lagi. Tapi pas sempoyongan apa kini normal. Bisa juga karena dia kan sudah jiwanya kena, akhirnya asam lambungnya naik kan. Asam lambung naik sempoyongan, dia semakin takut. Padahal yang bikin sempoyongan asam lambungnya tambah parah jadinya. Makanya jalani, nikmati, syukuri. Hidup ya, santai aja. Pasti sembuh Pak. Amun bebarang benain pasti bisa akan baik. Kuat ya. Ya. Kini tuh potongannya ya asalnya ya. Oh, si gelem dia. Asalnya tiang dengerin benda takut. Gelem aja dia. Hah? Gelemnya sih nawang sintang gitu. Awak nih gede, tegak no. Intinya sekarang begini Pak. Memang sih efek pekerjaan itu udah hampir sama kayak itu sebenarnya. Otot kaku kan. Makanya masih sakitnya kakunya di sana. Kamu udah mengikuti aturan saya datangnya apa tidak? Kan di sini wajib datang 3 kali, jangan lewat 3 hari. Nih kedek kan? Nanti segar. Terakhir apa? Waktu yang memek itu. Oh, ini kangen ke jero. Wah ada udah molas dino. Ini kangen ki. Leleng Pulang Pak. kampung. Dan ini kan yang pasing peliang baliannya. Mubatnya kalau gati. Lagi segar sih ngidang. Bukan Riki, ini kangen mereka Mun Pak jero. Jero ke kampung. Ke kampung. Kadang Lama di kampung. 10 hari. Oh, Akhirnya tuh ngidang iki. akhirnya ternyata Riki. Ya. Maaf ya. Nah, halangan Pak Jero tidak di rumah. Maafkan daku sayang. Itu dah karena kalau di sini tuh dia ada aturan wajib berobat 3 kali, tidak boleh lebih dari 3 hari. Boleh berobat tiap hari, boleh berobat tiap 2 hari, boleh tiap 3 hari. Untuk 3 pengobatan pertama. Setelah 3 kali pengobatan, silakan rasakan. Kalau tidak ada perubahan, jangan kesini lagi. Berarti tidak jodoh sama saya. Ya, terutama begini, kalau tangannya tidak bisa diangkat, otot kaku, itu berarti saya kan akan melakukan pembongkaran ya. Yang namanya pembongkaran itu adalah mengembalikan yang disposisi ke posisinya yang semula.
pasti ada efek sakit ya. Biar nggak salah nanti. Wih kok berobat di Pak Jeronya kok tambah sakit? Cuma beda. Setelah dibongkar, dikembalikan ke tempatnya yang semula, otomatis kan terjadi pergeseran dan pergesekan, jelas sakit kan? Apalagi itu, kalau nanti saya ambil itu yang di lengan kamu itu, nanti akan bengkak dia. Di saat saya bongkar, akan terjadi pembukaan pembuluh darah. Itu nanti akan lancar pembuluh darahnya, tapi akan bengkak kelihatannya. Akan sakit, disentuh pun sakit. Tapi setelah itu nanti hilang sakitnya, udah lancar dah aliran darahnya. Kalau pengobatan tanpa efek itu bukan pengobatan namanya, benar gak Pak? Kalau lo sekarang disuruh, Pak tolong perbaiki rumah saya. Kalau minta ndak ada debu nggak bisa. Ya, tapi nggak boleh kotor Pak, nggak bisa. Harus ada efek. Kemarin saya gitu, pasiennya parah sekali saya lihat. Saya totalitas, apalagi dia suaminya sudah meninggal, saya bongkar. Ini sudah turun Pak. Di sini udah turun di sini. Itu penyumbatan semua. Saya bongkar, saya naikin, saya bongkar, saya naikin, saya bongkar, saya naikin. Saya naikin, saya tata. Otomatis di sini bengkak ya adanya. Merah dia. Saya dipikirimin video. Inilah hasil berobat di Jero Balian Healer. Sakitnya makin parah ya, iya. Tapi penyakitnya akan menghilang. Rasa sakitnya jelas makin parah karena sarafnya mulai hidup. Bapak, Pak Jero, saya matanya redup, nggak bisa lihat. Saya obati sakit. Pak Jero, pandangan saya makin jelas kan begitu. Kan sama kayak gitu modelnya. Efeknya itu Pak. Jadi karena kenapa saya sekarang bikin video sedikit? Karena saya live di Facebook Pak ya. Biar tidak ada yang salah paham nanti. Gitu. Pak, saya habis minum obat kok saya ngantuk. Itu efek obatnya. Ya, kok habis minum obat saya mencret. Ya, itu efek obatnya. Kok habis minum obat kok kencing-kencing terus, Pak. Ya, itu efek obatnya. Selalu ada efek yang sifatnya menuju sembuh gitu. Makanya saya senang sekali berdebat, Pak. Berdebat yang sifatnya saling mengingatkan, berbagi, saya senang. Bukan mencari keributan, beda ya. Tapi saya kan di sini sebagai seorang penyembuh yang menjadi public figure, harus memberikan penjelasan sejelas-jelasnya agar tidak ada nanti oknum yang belum paham menjelek-jelekkan saya. Jika saya diam, pembiaran namanya. Tidak boleh kan? Seperti kayak pemerintah ada hoax, pemerintah juga mengeluarkan berita sebagai penjegal hoaxnya itu. Itu bener nggak? Gimana anak-anak paham? Kedai. Ini dua orang anak-anak. Hah? Memang ngamul. Gua lihat tuh nih sebenarnya ini. Memang ngamul loh. Gimana caranya nakar kejagin kamu kayak ini? Dia ngoyong memang. Nakar kali kecanggu. Men gua terakhir gua keras bukan bongkar waktu sama terakhir. Bengkaknya bilang sama sekali. Mungkin kenang beli. Sakit tuh Bu. Ngamul ya. Jadi kan dia berpikir nih, oh ini akah negatif. Dalam menak itu kan mengamul mau Bu. Nah bang Bu pangsing mai bespalanan pangsing mai pang beseger ketong. Ampet yang Bu. Cuma karena ketepuk ini oyongan bahaya. Gitu. Apa lah deh. Tapi Bu segar marahnya Bu. Pidana besar marahnya. Jadi Bu sama sekali bisa besar. Bayu belum. Payu dulu. Tahan-tahan. Karena kan bin aja mai pang. Nah, terus luung. Wih marah aja kan mai galak. Jadi menteri yang kenang Pak nah. Yang soalnya saya itu kenang aja pasiennya Pak. Yang ada pasien pergusti apa perdewa tuli beleleng. Wih Pak Jero nanggap panak gitu. Ada yang ngubatin ada yang itu yang tutang munyin aja. Pengobatan kedua panaknya moran asung kare Pak Jero. Bapak tiangnya belum sirapnya. Ini pasien ini ngedaging ngomong.
Kengken Pak Jero yang ada perubahan nih gitu Pak nih. Padahal dia udah ada pang saya-sayan siang mai gitu nih. Tak PR begitu. Pinjam nih totalitas cahnya mak. Aduh nah, tarik nafas Pak. Gitu kan. Gitu. Mana nih halong-halong Jero yang kapok meriki Bang Pak. Bang pasud mai gitu. Tapi yang Bang ngobatin totalitas. Pangengal segera aja gitu. Sing perlu ya saya mai kayak tuang. Pang ngerasang perubahan ya berobat gitu. Nelpon bapak nih Pak Jero bapak tiangnya kapok mereka tapi belum lahan gitu nih. Patuh pas ada kasus nih nih. Ini belum lahan bosan nebo hilang tapi takut mai. Takut karena sakit gitu. Tapi waktu itu memang itu berkunci terakhir gua harus bongkar nih. Kau tuh memang paling keras. Kelas itu. Tah adi nyangatang nih pengobatan Pak Jero gitu nih, Mek. 2 hari sih tidur bang. Mana sakit awal Iya, memang itu efeknya. Tapi setelah hilang itu Pak, luwung gitu. Luwung. Cuma manusia kan sing nyak mekejang sing ngenuang luwung nih gitu. Harus hasilnya yang dilihat, jangan prosesnya. Makanya deng ninggalin hasil anak. Wih, tuh mau kayak kapal pesiar nyidang beli mobil mewah, nyidang beli tanah, nyidang ngayu rumah tingkat. Duduk untuk jani megai. Nepuk jaga gegainnya gunung gelam terus ya prosesnya yang nyakitin hasilnya yang memang enak banyak kita jadi penonton wih enak kerja kapal pesiar dia ndak tahu biar pilek batu harus kerja kebus dingin megae kan alu-aluan deket ini wih bos paeda oleh-oleh pi aluang sih tawang anak ke bangke guys itu megae Oh, pesiar Pak. Oh, ini kebetulan ada nih pesiar Pak. Contohnya apa ada? Bener sih ngomong Pak Jero. Kadang alung ali Bang Sugih. Yang lah pasien karyawan waktu di pasien kan. Wih, gawe Pak Jero yang kasum gawe karep pesiar. Wih, cai 3 bulan deh balik ke Bali ke Ketuang. Betawa anaknya malas menyamu muani di dina. Dia kar meli kene, wih bom, kar meli kene begitu mobil mewah bomongan. Bina bulannya bejumane. Pak Jero tiang hidupin megane. Mice di Bali. Sing kuat live yang mungkin terus memet tiangnya kena denda gitu bane. Udah maya setelah juta mimi. Orang tuanya berdalam. Kena denda Pak. Karena belum waktunya belum live. Belum kontrak. Iya. Dan maya anak itu. Jadi jangan melihat hasilnya aja. Tuh nih buat saya unyat anyut di pasti itu. Ya, Sungkar semua jadi pembelajaran ya. Bapak umurnya berapa sekarang? 49. Anaknya berapa? Cewek? Cewek 1 Terakhir. Tensinya berapa Pak? 80. Dulu waktu stroke 200. Oh, minum misi sate kambing. Tapi yang Pak mata anjana jak dia waktu itu sing Pak. Kajak lina nar. Udah panas ditambah lagi yang panas. Tapi megadang sinjang ranang stroke Pak. Sing ada nak megadang ranang stroke. Tiang 6 tahun dari manajer di Night Club Pak. Megadang terus. Tapi yang bikin stroke itu makanannya Pak. Ya, bukan megadangnya. Mekari napi dumun. Oh, nato. Oh, tukang tato pakai tangan kanan ya. Lama jadi tukang tato Pak ya. Dumugi wenten pemargi Pak ya. Biar bisa lagi bekerja. Intinya tiang di sini Pak, mohon maaf sekali tiang tidak pernah ngaku bisa, ngaku sakti tidak pernah. Apalagi ngaku hebat. Saya di sini hanya sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Yang menyembuhkan juga Tuhan. Ya.
Saya tidak pernah belajar mengobati. Mungkin Bapak orang Medan kurang paham nanti. Saya mantan manajer, Pak. Cuma saya dapat anugerah yang harus dijalankan sebagai pelayan umat gitu, Pak ya. Tidak ada sertifikat saya, sertifikat pengobatan tidak ada. Karena memang tidak pernah belajar. Ya. Tapi saya memang terlahir untuk itu gitu. Di Medan ada kayak gitu, Pak? Oh, ada. Oh, berarti paham berarti. Saya begitu. Cita-cita saya punya restoran, punya bar, sekarang udah begini diikat. Nggak bisa jadinya. Saya dimiskinkan 7 kali, Pak, baru mau, Pak. Harta saya habis. Memang harus dijalani. Akhirnya sekarang saya jalani. Duduk. Hah? Duduk ya. Bin keduduk-duduk. Memang seperti janji Tuhan begini. Jalanilah, nanti seluruh hartamu akan kukembalikan. Ya syukur benar, Pak. Sekarang sudah punya mobil lagi, sudah punya tanah lagi, sudah punya rumah lagi. Bahkan dikasih lebih sama Tuhan. Sudah punya apa namanya? Merajan. Dulu kan belum punya. Berarti itu bunganya. Bapak agamanya apa? Buddha. Kalau di sini tidak memandang ras, suku dan agama, Pak. Semua saudara. Ya. Agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, semua saudara saya. Karena pasien saya banyak bule juga. Tuh. Intinya semoga diberikan jalan ya semuanya ya. Saya siap-siap dulu, yang mau ngopi silahkan. Habis bapaknya itu baru. Jelek nasib saya hari ini. Jelek nasib saya hari ini. Celak mah kejang nih mubat nih. Lato-lato deh. Disuruh main lato-lato deh.